Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai bab ke-6 yang berhubungan dengan perban. Bab 6 perban. Apa itu perban? Perban adalah sesuatu yang menutupi sebagian anggota tubuh yang mencegah sampainya air ke kulit. Orang kalau terluka biasanya itu nanti kan diperban. Nah, perban itu kan bisa mencegah masuknya air ke kulit. Nanti kalau dia wudhu, apakah perban itu wajib dilepas atau tidak wajib dilepas? Nah, itu. Harus lepas apa tidak? Nah, itu. Adapun hukum menggunakan perban. Bagaimana hukum menggunakan perban itu? Adapun hukum menggunakan perban ketika akan berwudu adalah seandainya perban itu dilepas dan tidak menimbulkan bahaya bagi anggota yang diperban ketika terkena air, maka perban tersebut wajib dilepas. Nah, contohlah kalau jari kita terkena pisau, nah itu. Kemudian kita kasih perban, nah, kita kasih Hansaplast atau apa. Nah, nanti kalau kita berwudu, maka harus kita lepas Hansaplastnya tadi itu. Nah, karena perban atau Hansaplast tadi itu mencegah masuknya air ke kulit. Dan seandainya kita lepas pun luka yang kena pisau tadi, seandainya kena air itu tidak akan membahayakan. Beda halnya jika lukanya mungkin luka parah. Nah, sama dokter dianjurkan jangan sampai terkena air. Karena nanti kalau terkena air bisa tambah parah atau nanti sembuhnya bisa lama. Maka kalau seandainya anjuran dokter tidak boleh terkena air, maka ketika wudhu perban tersebut boleh tidak dilepas. Nah, maka seandainya tidak dilepas, maka nanti cara berwudhunya pun ada caranya. Nah, itu. Oleh karena itu disebut di sini cara berwudhu orang yang memakai perban. Nah, jadi seandainya ada orang yang memakai perban, karena memang ada anjuran dokter tidak boleh dilepas, karena seandainya dilepas terkena air nanti lukanya bisa tambah parah atau semakin lama sembuhnya. Maka orang tersebut ketika berwudhu caranya yang pertama berwudhu sampai pada anggota yang diperban. Contohlah semisal yang diperban tangan sebelah kiri, yaitu. Yang tangan sebelah kiri diperban. Nah, maka cara berwudhunya yang pertama adalah berwudhu sampai anggota yang diperban. Jadi muka, wajah, habis wajah, tangan kanan. Habis tangan kanan selesai. Yang sebelah kiri yang diperban tadi jangan dibasuh terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan tayamum. Nah, tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu. Jadi bertayamum seperti biasa, diusapkan wajah dan kedua tangannya dengan debu itu. Habis tayamum, membasuh bagian yang sehat di sekitar bagian yang diperban. Kemudian dibasuhlah anggota yang sehat tadi, jadi yang sebelah kiri. Jadi seandainya yang diperban itu gelengan, maka dibasuh tangan. Dibasuh sekiranya yang sehat-sehat terkena air. Habis itu mengusap di atas perban dengan air. Kemudian perbannya itu diusap dengan air, diusap saja, nggak perlu dibasuh, tapi diusap. Nah, habis usap, kemudian meneruskan wudhu, yaitu mengusap sebagian kepala, kemudian kalau kita mengusap kuping, kemudian kaki. Nah, itu.
Itu cara seandainya perban ada di tangan kiri. Nah, jadi kalau contoh lain perbannya ada di kaki sebelah kanan, nah itu, atau di jempolan kaki lah masalah, di jempolan kaki. Maka wudhu ya wajah, habis wajah kedua tangan, kemudian mengusap sebagian rambut. Nah, kalau kita mau mengusap kuping ya mengusap kuping, kemudian kaki sebelah kiri. Nah itu, habis kaki sebelah kiri selesai, kemudian tayamum. Habis tayamum, membasuh anggota yang sehat dari kaki yang sebelah kanan. Dari yang sebelah kanan dibasuh, yang sehat. Kemudian perban yang ada di jempolnya tadi, itu diusap dengan air. Udah selesai. Itu wudhunya orang yang ada di anggota tubuhnya itu ada perban. Di anggota wudhunya ada perban. Catatan. Para ulama berbeda pendapat di dalam melakukan tayamum bagi orang yang memakai perban. Ada yang tidak mewajibkan tayamum dan ada yang mewajibkan tayamum, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Dalam masalah perban, orang yang berwudu dalam keadaan di anggota wudhunya itu ada perban, apakah ketika wudhu dibarengi dengan tayamum atau tidak? Nah, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu tayamum, jadi tinggal wudhu aja. Jadi seandainya perbannya di sebelah kiri ya tinggal wudhu aja, kemudian basuh yang kanan, kemudian basuh yang kiri sebisanya ya. Kalau yang perban ya cuma dibasuh saja, nggak diusap. Kemudian mengusap sebagian kepala, kalau kuping yang mau mengusap kuping, kemudian kaki. Udah, tanpa disela-selai dengan tayamum. Ada juga pendapat yang harus diselai dengan tayamum. Dalam artian harus dibarengi dengan tayamum. Ini pendapat yang paling sahih. Yaitu caranya tadi itu, yang yang di awal tadi itu. Jadi ada dua pendapat, seandainya kita pilih yang tidak usah pakai tayamum ya nggak masalah. Nah, gitu. Kemudian hukum sholat yang memakai perban. Bagaimana hukumnya orang sholat yang memakai perban itu? Karena permasalahannya anggota yang dibawa perban, kulit yang dibawa perban itu kan tidak terkena air. Wudhunya tidak sempurna. Kalau wudhunya sempurna kan berakibat pada sholatnya. Nah, gitu. Bagaimana hukum orang yang memakai perban itu? Disebutkan di sini, jika perban tersebut berada di anggota tayamum itu wajah dan kedua tangan, maka wajib baginya untuk mengkodok sholat. Jadi seandainya anggota perban itu berada di tangan atau di wajah, maka orang tersebut harus mengkodok sholat. Yang kedua, jika perban tersebut berada di selain anggota tayamum, contoh di kepala atau di kaki, di selain anggota tayamum, maka diperinci sebagai berikut. Jika perban mengambil dari bagian yang sehat sekedarnya saja, dan perban tersebut dipasang dalam keadaan suci dari hadas, maka sholatnya tidak perlu dikodok. Jadi seandainya lukanya memang dalam atau tertusuk pisau atau apa lah itu, kemudian dikasih perban sekedarnya saja, perban nggak sampai membalut lengannya, tidak sampai membalut tangannya, enggak, tapi perban itu ditempelkan saja, seperlunya saja, ditempelkan di luka yang ada itu, dan orang tersebut meletakkan perbannya itu dalam keadaan suci dari hadas atau dalam keadaan sudah berwudhu lah, kemudian ditempelkan perban tersebut. Nah, jika seperti ini maka sholatnya tidak perlu dikodok. Jika permasalahannya seperti di atas, yaitu hanya saja perbannya dipasang tidak dalam keadaan suci dari hadas,
maka sholatnya wajib diqadha. Walaupun perban itu hanya dipasang seperlunya saja, dalam artian mengambil yang sehat seperlunya ya, biar untuk melekatkan perban itu, jadi mengambil kulit yang sehat secukupnya saja, tidak sampai dibuntel, tidak. Akan tapi meletakkannya tidak dalam keadaan suci dari hadas, maka sholatnya harus diqadha. Yang C, jika perban itu mengambil bagian yang sehat lebih dari secukupnya, maka sholatnya wajib diqadha walaupun perbannya dipasang dalam keadaan suci dari hadas. Yang C ini jika perbannya itu mengambil dari yang sehat lebih dari secukupnya. Nah, contohnya yang luka cuma di lengan sini aja, luka, tapi yang dibalut semuanya, semua tangan dibalut. Nah, itu nanti wajib mengqadha sholat walaupun memasang balutannya tadi, memasang perbannya tadi dalam keadaan suci dari hadas. Kenapa ya? Karena mengambil bagian yang sehat terlalu banyak. Yang D, jika di bagian yang luka itu tidak ada perban, nah, jadi nggak ada perbannya, maka bagian yang sehat harus dibasuh. Yang sehat saja dibasuh dan sholatnya tidak perlu diqadha. Jadi lukanya nggak perlu dibasuh, cuma yang sehat saja yang dibasuh, dan sholatnya tidak perlu diqadha. Nah, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan perban. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.